Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Prilly Riana Damayanti, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2020 dari kelas MP 2020C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi resiko usaha dalam berwirausaha yang bersumber dari buku Ajar Kewirausahaan, Kiat Sukses Menjadi Wirausaha. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu resiko usaha, di sini ada pengertian kewirausahaan menurut Geoffrey J. Meredith. Jadi, kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis dalam mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Nah, dalam berwirausaha tentunya kita akan menghadapi yang namanya sebuah resiko atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, apa sih resiko usaha itu? Menurut Hanggraini tahun 2010, resiko merupakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Resiko usaha ini timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang. Maka resiko usaha itu memiliki sifat dinamis yang artinya perlu diatasi dan dihadapi sejak awal. Karena kita nggak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, resiko usaha ini juga memiliki karakter. Yang pertama, yaitu terulang. Artinya, kejadian resiko tersebut akan terus terulang dan cenderung dapat diukur potensi kebahayaannya. Lalu yang kedua, ada jenis resiko baru, yaitu jenis resiko yang masih sangat baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sulit diukur potensi bahayanya. Lalu yang ketiga, ada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keempat, ada ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan suatu kerugian. Nah, selain karakter-karakter yang tadi itu, resiko usaha juga memiliki macam-macamnya. Yaitu yang pertama, ada resiko pasar, yaitu resiko pergerakan harga yang berdampak negatif pada perusahaan. Lalu yang kedua, ada resiko kredit, yaitu resiko kegagalan pelanggan, pihak ketiga atau pemasok dalam memenuhi kewajibannya. Lalu yang ketiga, ada resiko operasional, yaitu terjadi karena kegagalan orang, proses, dan sistem atau resiko terjadinya suatu peristiwa eksternal, misalnya seperti gempa bumi dan kebakaran, tentunya membawa dampak negatif pada perusahaan. Lalu yang keempat, ada resiko bisnis, yaitu tidak tercapainya sasaran hasil-hasil operasi. Lalu yang kelima, ada resiko organisasional, yaitu resiko yang timbul dari buruknya rancangan struktur organisasi atau tidak memadainya sumber daya manusia. Lalu yang keenam, ada resiko produksi, yaitu biasanya disebabkan oleh sistem produksi. Seperti menggunakan mesin, biasanya prosesnya menjadi tidak teliti sehingga adanya produk yang cacat dan menjadi komplain bagi pelanggan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada perusahaan. Setelah mengenal karakter dan macam-macam resiko usaha, kita tentunya harus menghadapi dan mengatasi resiko tersebut dengan berbagai upaya, yaitu upaya yang dapat kita lakukan yang pertama dengan mengenali sumber resikonya. Sumber resiko yang mungkin terjadi harus dikenali dan diidentifikasi sebanyak mungkin, sehingga dapat dilakukan antisipasi awal agar sumber tersebut tidak menimbulkan resiko yang besar dan banyak. Lalu yang kedua, ada membuat rencana usaha. Membuat rencana usaha tujuannya ini untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan resiko tersebut pada saat menjalankan usaha dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Nah, yang ketiga, ada membuat perencanaan manajemen risiko. Langkah ini harus terpisah dengan perencanaan usaha karena dalam langkah ini manajemen risiko harus mencantumkan langkah-langkah, prosedur, serta cara untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu yang terakhir, ada menghindari resiko. Langkah ini dilakukan untuk memperkecil resiko yang besar bagi perusahaan serta mengurangi dan mengontrol resiko yang ada.
Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. So, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.